وسلم سلاما الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. Iki sesuk linata kaya ngono kowe sing nggon lawang, kowe nek masuk kon mlayu kon cepet. Wong cukup kok. Linata aja sering kosong. Sawete sing gede-gede sat cukup kowe. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tawibab. Al-awwalu kang awal iku fi fadilatil ilmi in dalem martelaken kautamaane ilmu wal ulama ilan ulama. Bab yang pertama bicara soal keutamaan ilmu dan ulama. Qala ngendika sapa Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibni Mas'udin marang Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Radhiya muga-muga ngridoni sapa Allah Gusti Allah anhu saking Ibni Mas'ud. Ya Ibna Mas'udin, kenapa ora ya Ibnu Mas'ud? Kok dipanggil dibaca ya Ibna Mas'udin, kenapa? Karena menjadi apa? Munada mudhaf. Seperti ya Rasulullah, kadang ada orang baca salawat ya Rasulullah, itu kelihatan orang yang enggak ngaji nahwu. Ya Ibna Mas'udin, he Ibnu Mas'ud, julusuka utawi lungguh ira saatan ing dalam sak jam fi majlisil ilmi dalam majlis ilmu la tamassu kang orang gepok sapa sira kalaman ing pena wala taktubulan orang nulis sapa sira harfan ing sahuruf iku khairun lawi bagus laka kaduwe sira min idqi alfi raqabatin tenimbang merdekakan 1000 budak. Jadi duduk 1 jam dalam rangka ngaji meskipun dengan tanpa nulis, itu duduk 1 jam lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Budak itu harganya dulu kan zaman perbudakan itu mahal. Misal 1 budak harganya 100 juta. Kalau 1000 budak berarti berapa? 1 miliar. Ini duduk 1 jam dalam rangka ngaji itu lebih baik daripada pahalanya memerdekakan 1000 budak. Meskipun ngajinya tanpa nulis, apalagi ngaji model kayak kamu ini, bawa kitab terus nulis, ini tambah poin pahala. Bawa kitabnya saja sudah dapat poin pahala. Kemudian menulis kamu ngabsai itu, ini juga tambahan poin pahala. Apalagi ada penjelasan bahwa mangsi yang untuk menulis ilmu itu besok di akhirat akan ditimbang oleh Allah, yang mana ketika ditimbang dibandingkan dengan darah mati syahid masih lebih berharga dan lebih unggul mangsi yang untuk nulis ilmu. Oleh karenanya kamu nulis ya, jangan ngantuk ya, syaratnya jangan ngantuk, gimana harus konsentrasi. Maka yang namanya ngaji itu sebenarnya termasuk afdolil ibadat, seutama-utama ibadah itu yang ngaji. Wa ahsaru wa akrobu turuki ilal jannah, dan
jalan tol menuju surga itu ngaji. Wa nadhruka utai oleh ningali ira ila wajhil alimi marang wajahe wong alim iku khairun lawi bagus laka kadue sira min alfi farosin tenimbang 1000 jaran tasaddaq takang sedekah sapa sira biya kelawan alfi farasin fi sabilillah dalam kanggo ngluhurke agamane Gusti Allah. Dan kamu melihat orang alim yang mengajar kamu itu pahalanya lebih baik daripada sedekah 1000 kuda. Coba bayangkan, satu kuda 10 juta misalnya, 10 juta kali 1000 ini kan sudah berapa miliar. Ini pahalanya orang ngaji, maka dikatakan afdolul qurubat, utama-utamanya ibadah taqarrub kepada Allah adalah ngaji. Coba bayangkan, kamu melihat wajahnya orang alim yang mengajar kamu itu lebih baik daripada sedekah 1000 kuda. Bayangkan, sementara kamu sedekah terwelu saja kadang tidak, ya. Sedekah terwelu wae ora tahu. Lah iki 1000 kuda. Hanya sekedar melihat wajahnya orang yang alim yang mengajarkan kamu. Wassalamu kau tawi salam iro ala alim ing atase wong alim iku khairun lebih bagus laka kadu sira men ibadah di alfisanatin tenimbang ibadah 1000 tahun. Dan ketika kamu uluk salam atau menjawab salam orang alim iku khairun laka lebih baik bagi kamu min ibadati alfisanatin dibanding ibadah 100 tahun. Coba hanya sekedar mengucapkan salam atau menjawab salam orang alim yang mengajarkan kamu, bayangkan pahalanya lebih baik daripada apa? 100 tahun ibadah. 100 tahun sedangkan umur kamu belum tentu sampai 100 tahun. Ya, ibadah sampai 100 tahun itu bukan sesuatu yang mudah. Lah ini mengucapkan salam atau menjawab salam orang alim itu pahalanya sama dengan ibadah 100 tahun. Ini kata Nabi yang disampaikan kepada sahabat Ibnu Mas'ud. Wa qala lan ngendika sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam faqihun utai wong kang alim fikih wahidun kang siji mutawariun kang wirai iku asyaddu lawi abad ala syaitani munggoe setan min alfi abidin tenimbang 1000 wong kang ahli ibadah mujtahidin kang nemen-nemeni tapi jahilin kang bodoh wariin tur kang wirai. Maka menurut setan melawan satu orang yang alim fikih itu lebih berat daripada melawan atau menggoda 1000 ahli ibadah yang mempeng ibadahnya tapi bodoh. Itu kecil bagi setan untuk merusak ibadahnya orang-orang ahli ibadah tapi bodoh. 1000 orang itu dianggap enteng kata setan, tapi betapa beratnya menghancurkan ataupun menggoda orang alim fikih satu saja. Ini beratnya bukan main. Ini kata setan. Berkahnya apa? Berkahnya ilmu. Wa qala lan ngendika sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fadlul alim utawi keutamane wong alim alal abidi ngungkuli ngates wong kang ahli ibadah iku kafadlil qamari kaya keutamane rembulan Lailatul Badri in dalam bulan purnama
malam purnama alal kawakib ing atase piro-piro bintang. Kalau kamu kepingin melihat perbandingan seperti apa sih perbandingannya orang alim dengan orang-orang yang bodoh meskipun ahli ibadah, Rasulullah di sini menggambarkan perbandingannya seperti bulan di bulan purnama dengan bintang-bintang yang ada di langit. Bintang itu orang yang ahli ibadah ya tetap ada sinarnya, bersinar. Tapi sinarnya tidak seterang bulan. Bulan di malam purnama itu kan bulat terang sampai bisa menyinari dunia. Tapi kalau bintang ya ada sinarnya tapi tidak bisa menerangi dunia. Dia hanya terang padang untuk diri sendiri. Itulah gambaran orang alim dengan orang bodoh. Kalau orang alim dia sudah terang dan bisa menerangi orang lain karena bisa memberikan petunjuk dan seterusnya. Lain dengan orang-orang yang mempeng ibadahnya bukan main. Mempeng bagus enggak? Iya itu bagus. Tapi kalau bodoh dia hanya bisa menerangi diri sendiri. Untuk orang lain dia kurang bisa menerangi. Itulah gambaran orang alim dengan orang bodoh. Wa qala lan ngendika sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man utai sing sapa wong iku ing taqala lamun ngalih sapa man atau pindah sapa man ya ta'allamu hale belajar sapa man ilman ing ilmu ghufira mongko den ngapura sapa lahum man qabla ayah tua in dalam sadurungin jangka sapa huaman. Barang siapa yang pindah dari satu tempat ke tempat lain, misalnya kayak kamu ini pindah dari kamar menuju tempat musola ini ngaji. Ini sebelum kamu pindah, dosa kamu sudah diampuni oleh Allah. Ini luar biasa. Maka kalau berangkat ngaji ya yang semangat, ingat bahwa dosanya ini lagi diampuni oleh Allah. Dari kamar ke sini ini pahalanya itu jelas, dosanya diampuni. Lalu siapa yang paling banyak pahalanya? Ya siapa yang paling jauh. Berarti iki jalanan karo Jawa itu ganjarannya oke bocah wadon. Masalahnya kan melakukan adoh. Jawa itu jalanan kan kari mencolot tok ngono kuwi. Ya ganjarannya uga Jawa itu. Mula sing semangat. Terus mlaku kuwi nang kono kuwi pojok kono kuwi biasane sing marane sendet nang pojok kono kuwi. Nang sendet ki maju mulung colot ngono kuwi. Ben dosane gigal. Mencolot set terus yang kosong-kosong diisi padati amat kuwi kok. Ya. Kan menawa udan barang kan ora semang gelar karpet nang ngarepan kono kae. Ya masuk rene cepat. Terus cah wedok jamaah subuh negasi. Ya ini kan terlalu lambat ini. Ya. Sekali lagi ngaji itu yang semangat. Kenapa? Belum berangkat saja, sedang mau berangkat, dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti setiap langkah satu langkah dosanya dihapus satu, terus pahalanya diangkat satu, terus setiap menjatuhkan kaki ke bumi dosanya ambrol, ngangkat kaki iki ganjarannya diangkat. Itu istimewana wong ngaji. Iki kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lan ngendika sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, akrimu mulyakno sapa sira kabeh al ulama ing ulama fa innahu mongko temestuna ulama indallahi dalam mungguhe Gusti Allah iku kuramau pira-pira wong kang mulya mukramuna tur kang den mulyakaken. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh mulyakno ulama
Krana ulama iku mungguhe Gusti Allah adalah kuroma, wong-wong sing mulya, orang-orang yang mulia, mukramuna, dan yang dimuliakan. Ini jadi ulama itu harus dihargai. Kalau umat, kalau masyarakat sudah tidak bisa menghargai ulama, sudah memandang remeh terhadap ulama, padahal ulamanya baik, itu tanda-tanda akan hancur Islam itu. Kenapa? Karena orang Islam sudah tidak menghargai ulama. Yang dihargai itu keulamaannya, ilmunya, ibadahnya atau solehnya, bukan hartanya. Kalau di kampung itu kan kadang-kadang nek ono kiai sugih, wah le mulyake pol-polan. Medun sekang diundang pengajian, mobil nggawa mobil Alphard, kaya yoyo li hormat, dibolak-walik padahal golap umbel. Kadang aku sok risih man. Ya mosok salaman dibolak-walik ngono Gus, brengose kotor tuh. Ngono kuwi walah umbel tok. Sok jijik rasane mbok biasa wae lah. Salaman tok ngene tok iki wae wis ambrol terus ora semang bolak-walik. Jijik rasane iki. Yo nek raine iki rada resik, ora umbel tok ngono kuwi. Kadang ambu apek. Umbel tok salaman bolak-walik barbare teles weh. Jan jijik rasane iki. Biasa saja salaman. Tapi barang kiai sing teko kiai sing fakir, kadang masyarakat itu memandang biasa-biasa saja. Ini yang enggak boleh. Menghargai ulama itu tidak boleh karena kekayaannya. Ya tidak ulama saja, menghargai seseorang tidak boleh karena kekayaannya. Tapi menghargai orang itu karena ilmunya, karena akhlaknya. Ya, itu saja. Siapapun kalau memang punya ilmu, berakhlak, hargai anak siapapun. Tidak usah memandang itu anak kiai, tidak usah memandang itu katanya anak siapa, ndak usah memandang itu. Yang penting lihat ilmunya, lihat akhlaknya, hargai anak siapapun. Tapi sebaliknya, meskipun katanya keturunan siapa, keturunan kiai, mengaku keturunan nabi misalnya, tapi ilmunya ndak ada, tambah akhlaknya bobrok, ndak usah dihargai, biasa saja ya. Karena inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Maka sekali lagi, menghargai orang jangan karena apa-apanya, tapi hargailah orang itu karena ilmu dan akhlaknya. Kalau kamu menghargai orang karena ilmu dan akhlaknya, di dalam kamu menghargai itu mendapatkan pahala. Tapi kalau kamu menghargai seseorang karena selain ilmu dan akhlaknya, misal karena kekayaannya, justru dapat dosa. Ya, jadi akrimul ulama fa innahum indallahi kurama mukramun. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utai sing sapa wong iku nazara lamun ningali sapa huwa man ila wajhil alimi marang wajah wong alim, nazratan kelawan sa tinggalan, fa farihanuli bunga sapa huwa man biha kelawan nazrah, khalaqam karab dadiakan sapa Allah taala kusala taala mintil kan nazrati saking mengkono-mengkono pandangan ning dadiakan malakan ing malaikat, sipate malaikat yastaghfiru kang nyuwunake ngapura sapa malakan
lahu kadui wong mau ila yaumil qiyamati sampai hari kiamat. Kemudian Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, barang siapa yang melihat wajahnya orang alim satu kali saja, fafariha biha, lalu dia bahagia, merasa bangga telah bisa melihat wajahnya orang alim, khalaqallahu ta'ala min tilka nadrati malakan, maka dari pandangan itu Allah akan menciptakan malaikat. Gunanya apa malaikat itu? Untuk terus memintakan ampun orang yang memandang itu ila yaumil kiamati, sampai hari kiamat. Ini pentingnya melihat orang alim. Maka kalau ngaji itu jangan senangnya di belakang, ngelihatnya satu kali, satu pandangan saja, melihat satu pandangan saja. Itu Allah menciptakan malaikat, yang malaikat itu apa? Setiap hari sampai hari kiamat memintakan ampun bagi kamu, dengan catatan melihatnya itu dengan penuh kegembiraan, bukan melihat dengan penuh kesinisan. Wong yang namanya orang ngelihat kan macam-macam. Ada yang ngelihat tapi ngelihatnya itu sinis, yang biasa disebut pandanganmu kok pandangan sinis. Kalau pandangannya sinis, melihat ulama kok pandangannya sinis, ya sebaliknya mendapatkan dosa. Ini tapi kalau orang yang nggak senang dengan kiai, orang yang tidak senang dengan ulama, yang ngomong wah itu mulai doktrin, ya ndak gitu. Wong ini hadis kok. Ini kan qala Rasulullah kan, berarti ini hadis. Kalau hadis yang bicara berarti siapa? Hadis yang bicara siapa? Rasulullah. Kalau Rasulullah yang bicara itu salah apa benar? Pasti benar, karena wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu tidak pernah berbicara apapun atas dasar nafsunya sendiri, tidak, tapi semuanya yang disabdakan adalah atas dasar wahyu yang telah diberikan oleh Allah. Nabi mengatakan bahwa memandang ulama satu kali pandangan saja, itu Allah menciptakan malaikat, yang malaikat itu akan terus sampai hari kiamat memohonkan ampun untuk orang yang memandangkan ulama. Berarti itu benar. Lah kok murah teman Pak? Yaitu karena keutamaan ulama, karena Allah itu menghargai ulama, ya, menghargai ulama. Maka menjadi lucu ketika misalnya ada wali santri, anake mondok nang kene belas ora tahu gelem sowan, kan lucu itu. Ya. Kadang ada wali santri ya bukan karena apa-apa, karena males mungkin. Belas ora tahu gelem sowan, masya Allah. Sowan tok weruh wajahe wong alim wae iki sudah mendapatkan satu malaikat. Satu pandangan saja sudah mendapatkan satu malaikat, yang malaikat itu terus mengawal orang tadi siang malam memohonkan ampun. Menjadi lucu ketika ada orang ya memondokkan anaknya tidak mau sowan. Mula bapak-bapakmu, ibu-ibumu dingendikati maturi sing apik ya. Bukan demi saya ndak, tapi ini eman-eman barokah dari Allah. Dan bukan berarti saya kiainya itu jualan barokah, enggak. Tapi yang punya barokah adalah Allah. Ya, ini kan eman-eman sekali itu. Terus bismillahirrahmanirrahim. Waqala lagi wala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti hadis. Ngendikane piman utawi sing sapa wae iku akrama lamun mulyakaken sapa huwa man aliman ing wong alim, faqad akramani mengko teman-teman mulyakaken sapa man ing ingsun Kanjeng Nabi.
Wa man lan utai sapa wong iku akramani lamun gelem mulyakaken sapa man ing ingsun yufaqat akrama mongko teman-teman mulyakaken sapa huwa man Allah ing Gusti Allah. Wa man utai sing sapa wong iku akrama lamun mulyakaken sapa huwa man Allah ing Gusti Allah fama wa mongko utai panggonane man iku al jannatu swarga. Masyaallah. Rasulullah ini yang ngomong Rasulullah mengatakan man akrama aliman, barang siapa yang memuliakan orang alim faqad akramani, maka berarti dia sama dengan memuliakan aku Nabi. Wa man akramani faqad akramallah, dan barang siapa yang memuliakan aku Nabi maksudnya, maka berarti dia telah memuliakan Allah. Dan barang siapa yang memuliakan Allah fama'wahul jannah, maka surgalah tempat tinggalnya. Nati jae piye cara ahli mantek piye? Nati jae barang siapa yang memuliakan ulama maka tempat tinggalnya akan di surga. Ya. Maka menjadi lucu ketika ada orang suka menghujat ulama. Ya Allah, memuliakan ulama saja sudah diberi kaplingan surga kok. Ini juga bukan berarti ulama jualan kaplingan surga, enggak. Ini yang ngomong Rasulullah, bukan kehendak ulama sendiri. Rasulullah sedang mengkondisikan umatnya agar umat itu memuliakan ulama. Ini yang mengkondisikan Nabi. Kenapa Nabi mengkondisikan umatnya? Karena yaitu tadi al ulama kurama'u mukramuna. Ada lagi al ulama umana Allah fil ardi. Ulama itu adalah orang-orang kepercayaan Allah di muka bumi. Maka ini harus dihargai. Ketika ulama sudah nggak dihargai, bahaya Islam ini. Dunia juga dalam kondisi bahaya. Disitulah kenapa kemudian Nabi itu mengkondisikan umatnya dengan berbagai sabdanya agar si umat itu menghargai ulama. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, naumul alim utawi turune wong alim iku afdhalul luwih utama min ibadatil jahili tenimbang ibadah wong kang bodoh. Saking utamanya orang alim tidur saja itu lebih utama daripada orang bodoh yang ibadah. Orang alim tidur itu lebih utama daripada ibadahnya orang bodoh. Kenapa? Lah kalau orang bodoh ibadah kan tidak pakai ilmu. Misal orang sembahyang kalau tidak pakai ilmu, tidak ngerti caranya wudu, tidak ngerti caranya sholat, itu kira-kira sembahyangnya diterima apa tidak? Sembahyangnya diterima apa tidak? Tidak diterima, karena sholatnya tidak memakai ilmu. Lah kalau orang alim mau tidur itu kan sudah diniati, satu niatnya diniati ibadah istirahat. Saya mau tidur pertama kali untuk istirahat agar nanti sehabis tidur saya ibadahnya lebih semangat lagi, saya berjuangnya lebih semangat lagi. Ini niatnya sudah ditata begitu, ini sudah pahala. Kemudian adabnya tidur dipakai. Salah satu adabnya tidur seperti apa? Satu, sunat ketika mau tidur baca bismillah sebanyak berapa? 21 kali. Terus baca subhanallah, alhamdulillah dulu. Baca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah kayak orang wiridan habis sholat itu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Terus baru gue alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah, pertama subhanallah dulu ya.
Subhanallah dulu 33 kali, terus alhamdulillah 33 kali, terus baca Allahu Akbar 33 kali, terus terakhir zikir. Terus setelah zikir terus masih harus membaca Quran satu hataman, yaitu tadi dengan membaca surat Ikhlas 3 kali, ya, karena sama dengan hataman itu. Baca surat Ikhlas 3 kali. Setelah itu memohonkan ampun untuk semua orang Islam di dunia ini. Astagfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Terus baca doa bismika Allahumma ahya wa bismika amutu, baru tidur. Itu kalau orang alim mau tidur saja adabnya dipakai. Lah kalau orang bodoh sudah ibadahnya tidak pakai ilmu, tidak pakai adab lagi, maka benar dikatakan tidurnya orang alim lebih baik, lebih berkualitas, lebih menghasilkan pahala daripada ibadahnya orang bodoh. Wa qala lan ngandika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, manutai sapa wa iku ta'allama lamun belajar sapa huwa man baban ing sabab minal ilmi saking ilmu, ya'malu kang nglakoni sapa huwa man bi kelawan bab, ya'malu padha kang nglakoni sapa man bi kelawan ilmu, awalam ya'mal utawa orang nglakoni sapa huwa man bi kelawan ilmu, kana mengko ana sapa man oniku afdhala luwih utama, kana mengko ana apa ta'allum ngono ya, kana mengko ana apa ta'allum oniku afdhala luwih utama min ayusalliya terima yen to salat sapa wa man al faraqatin ing 1000 rakaat tatawungan apane tatawungan salat sunate. Orang belajar satu bab ilmu, dia faham atau tidak, diamalkan atau tidak, itu belajarnya diberi pahala lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Bayangkan, kamu sudah pernah belum sholat sunat 1000 rakaat? Belum. Jangankan 1000 rakaat, terawih saja kadang-kadang mempunyai rasa malas. Terawih semangatkan pada pada tanggal-tanggal awal. Nanti kalau ke belakang itu tambah malas. Lah ini belajar satu bab ilmu, kamu faham atau tidak, diamalkan atau tidak, itu lebih baik daripada 1000 sholat sunat, 1000 rakaat sholat sunat. Apalagi kalau belajarnya itu sudah faham, diamal lagi, ini tambahan poin pahala. Ada orang ngomong, wah ngaji ora diamal, percuma ora semang ngaji wae. Itu orang ngomongnya salah. Tidak ada ngaji kok percuma, tidak ada. Meskipun tidak diamal, tapi setidaknya dia sudah mengamalkan perintah Allah, yaitu belajar soal ilmu. Adapun pengamalan ini kan dawuh sanes. Sekali lagi jangan tergiur, jangan tergoda, jangan kemudian malas belajar dengan ucapan orang, lah ngaji terus diamal ora, percuma le ngaji gue. Percuma wis ora semang ngaji wae, itu sudah omongan yang tercampuri setan. Kenapa? Karena yang di sini dikatakan ngaji itu faham tidak faham, diamal dan tidak amal, itu sudah lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Artinya apa? Ada orang ngaji meskipun tidak diamal, lah dosa tidak apa? Ya tetap dosa, tapi tidak ada istilah kata percuma. Kenapa? Karena dia sudah mengamalkan perintah Allah dan sudah mengamalkan perintah Nabi, yaitu berupa belajar.
kowe ngaji tok itu nderek dawuhe Gusti Allah, nderek dawuhe Kanjeng Nabi. Jadi tidak ada kita percuma. Maka dikatakan di sini ngaji tok wae budi amal murah iku entuk ganjaran lebih berharga daripada sholat 1000 rakaat. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man utawi sapa iku zara lamun ziarah sapa man sowan sapa man aliman ing wong alim fakaan nama zaroni mengko kaya sowan sapa man ing ingsun jare Nabi. Wa man utawi sing sapa iku sofa lamun salaman sapa man aliman ing wong alim fakaan nama sofa mahni mengko kaya salaman sapa man ing ingsun. Wa man utai sing sapa iku jala salam nunggu sapa man aliman ing wong alim fakaan nama jalasane mengko kaya lungguhan sapa man ingsun fid dunya ing dalam dunya. Wa man utai sing sapa iku jala salam lungguhan sapa man ingsun fid dunya ing dalam dunya ajlas tuhu mengko arep ngelungguhaken sapa ingsun ing man ma'i barang saat ingsun yaumul kiamat besok ing dalam dina kiamat. Ini luar biasa. Man zaro aliman sapa wonge sowan wong alim fakaan nama zaroni mengko wong-wong mau kaya-kaya zia sowan marang ingsun Kanjeng Nabi. Ini pentingnya sowan ulama. Sowan ulama kuwi hukume kaya sowan marang Kanjeng Nabi. Maka tadi saya katakan betapa lucunya ketika ono wali santri ora tahu gelem sowan. Wong zia sowane tok wae wis padha karo sowan marang Kanjeng Nabi. Lah terus waman sofa aliman fakan nama sofahani. Iki sing ngendika Kanjeng Nabi. Lan sapa wonge salaman karo wong alim iki wong mau padha karo salaman marang Kanjeng Nabi. Sing ngendika Kanjeng Nabi lho iki. Waman jalas wis sowan kan biasanya wis pas sowan, bar sowan terus salaman. Waman jalas aliman fakan nama jalasane fid dunya. Sapa wong lelungguhan karo wong alim, muga wong mau kaya lelungguhan karo aku ing dalam dunya. Iki dawuh Kanjeng Nabi. Lungguhan lenggahan karo alim wong alim iki padha karo lenggahan karo Kanjeng Nabi. Sapa wong sing lenggahan karo ingsun Kanjeng Nabi terus kepiye? Ajlas tuhu minni yaumil qiyamati ajlas tuhu ma'i yaumil qiyamati besok nang akhirat arep dilungguhke bareng Kanjeng Nabi. Berarti nang ndi? Nang swarga. Iki faedahe wong sowan. Wong sowan kan otomatis bisa apa? Bisa siji iso nyawang wajahe wong alim. Ya ora? Sowan kuwi karo wis ganjaran mau kae. Kedua salaman. Salamane wae wis ganjaran padha karo salaman karo Kanjeng Nabi, ya. Terus apa sowane tok padha karo sowan Kanjeng Nabi. Bar sowan yo nyawange ulama padha karo digaweke malaikat. Terus salaman padha karo salaman karo Kanjeng Nabi. Terus lenggahan karo ulama padha karo lenggahan karo Kanjeng Nabi. Wong sing tau lenggahan karo Kanjeng Nabi iso nang akhirat arep lenggahan karo Kanjeng Nabi yakni nanggon swarga. Bayangke segitunya pahala wong sowan karo wong alim. Tapi bagi orang-orang sing atine elek, atine hasud, iki arep muni ngene iki lho aku padu di kiai ini kepengin disowani. Itu atine wong sing hasud. Bahkan kadang wali santri pun ana sing kebablasan. Alah kon sowan barang ki ngopo? Padune kepengin disowani. Itu hati-hati yang kotor itu akan selalu suudzon begitu itu. Padahal ini jelas dasare dawuhe Kanjeng Nabi. Maka sekali lagi hatinya bersihkan dari kekotoran-kotoran agar jernih memandang itu. Hati ini wis jernih itu semuanya masya Allah indah. Ya, wis kisah bab belajar sampean. Mau diomongke belajar sabab padha karo apa?
Hah? Man ta'allama baba minal ilmi iki afdalu biye daripada sholat 1000 rakaat. Kita kamu ini belajar sudah satu bab ini lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Luar biasa. Tapi ndak usah kamu tulis. Ki mau ngaji karo bapak usah bab yo. Tulis 1000. Enggak usah tulis di sesuk terus 1000 meneh. Wah nyusuke ke ganjaran iki. Kowe ora model kaji Muhyiddin. Kayak sinetron kaji Muhyiddin kayak ngamal dicatat. Enggak usah kamu tulisi. Justru habis amal lupakan. Lah kok piye Pak mesti ketrinsut piye? Ndak ada istilah ketrinsut. Allah sudah punya petugas yang sangat canggih, yaitu siapa? Malaikat. Bukan sekedar dicatat tapi direkam, disoting. Sehingga besok kowe kabeh barang sing ngajine ngantuk ya disoting nang akhirat gawe. Ngajine tah ngaji tapi ngantuk. Itu sotingannya utuh. Ya. Jadi enggak usah ditulisi, wis nulisi malaikat wis.